Aksi penipuan dan penggelapan uang dilakukan seorang pria bernama Dennis Mandela Pinem, warga Cirebon, Jawa Barat. Pria 25 tahun itu ditangkap petugas dari Satreskrim Polres Ogan Ilir beberapa hari lalu. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi melalui Kasatreskrim AKP Siska Agustina mengatakan, tersangka mengenal korbannya karena sebelumnya terlibat bisnis jual beli material pembangunan jalan tol. Karena saling mengenal, korban diketahui bernama Romi mulai meminjamkan uang kepada tersangka yang berada di Cirebon sejak 4 bulan lalu. Korban yang tidak curiga lalu mentransfer uang jutaan rupiah kepada tersangka. Setelah mendapatkan uang, tersangka kembali meminjam uang kepada korban dengan berbagai alasan dan iming-iming. Namun tersangka beralasan uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan hasil keuntungannya akan dibagi. Untuk muatan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo Firda. Agung, bisa Anda jelaskan bagaimana aksi penipuan ini terjadi? Ya Firda, aksi penipuan senilai ratusan juta rupiah ini berawal dari laporan seorang warga Indralaya bernama Romi yang mengaku telah ditipu oleh orang yang dikenalnya sejak beberapa bulan lalu. Nah, yang bersangkutan ini kemudian melapor ke Satreskrim Polres Ogan Ilir untuk menindaklanjutinya. Setelah sebelumnya, korban ini sempat meminjamkan sejumlah uang kepada tersangka yang berada di daerah Jawa Barat. Namun karena tak kunjung dikembalikan dan korban curiga, yang bersangkutan lalu melaporkan perkara ini ke Polres Ogan Ilir. Firda. Bagaimana kemudian modus operandi dari tersangka ini dan mengapa korban bisa percaya begitu saja menyerahkan uangnya? Ya, diketahui korban bernama Romi, warga Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sangat mengenal tersangka yang sebelumnya merupakan rekan bisnis. Menurut keterangan polisi berdasarkan pengakuan tersangka, karena sebelumnya terlibat bisnis jual beli material untuk pembangunan jalan tol di wilayah Ogan Ilir dan Palembang. Setelah saling mengenal selama 1 bulan, tersangka bernama Dennis pergi ke kampung halamannya di Cirebon dan dari sanalah tersangka mulai melakukan penipuan terhadap korban. Diketahui ada 40 transaksi transfer uang dari korban kepada tersangka senilai 691 juta rupiah, di mana korban yang kadung percaya dengan tersangka awalnya tidak curiga, namun setelah beberapa kali transfer, korban mengungkapkan kecurigaan. Namun tersangka sendiri berjanji uang yang dipinjamnya untuk keperluan bisnis. Adapun tersangka juga mengaku akan membagi keuntungan dengan korban jika bisnisnya berjalan. Firda. Kemudian ada berapa kerugian total yang dialami oleh korban sendiri? Ya, seperti sudah disebutkan tadi, total kerugian korban sendiri berupa uang senilai lebih dari 691 juta rupiah. Firda. Kemudian Agung, apakah tersangka ini sebelumnya juga pernah melakukan kejahatan serupa yakni penipuan ataukah tersangka juga merupakan komplotan dari penipu? Ya, sejauh ini berdasarkan hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Ogan Ilir, tersangka ini baru 1 kali melakukan penipuan. Yakni kepada korban yang merupakan rekannya sendiri di Indralaya. Adapun terkait dugaan komplotan, hingga saat ini polisi memastikan bahwa tersangka merupakan pemain tunggal dengan alasan melakukan penipuan dengan alasan untuk berfoya-foya dan memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Firda. Agung, kemudian bagaimana akhirnya tersangka ini berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya Firda, untuk diketahui sejak beberapa hari lalu Polres Ogan Ilir yang melakukan penyelidikan dan menemukan jejak digital tersangka mendapatkan alamat yang bersangkutan berada di Cirebon, Jawa Barat. Sehingga petugas langsung menuju Cirebon dan membekuk tersangka. Di Cirebon, tersangka sendiri tidak dapat mengelak karena polisi mendapatkan sejumlah barang bukti seperti bukti percakapan, transkrip bukti percakapan antara korban dan tersangka, kemudian ada beberapa keping kartu ATM dan barang bukti yang mengarah kepada keterlibatan tersangka.
Adapun tersangka saat ini dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancamannya di atas 7 tahun penjara, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasatreskrim Polres Ogan Ilir, AKP Siska Agustina, dan juga tersangka penipuan bernama Denis. Berikut liputannya untuk Anda. Ada bukti transfer banyak di sini, terus juga percakapan-percakapan, kemudian kwitansi. Di sini juga ada card hotel yang dia gunakan sehari-hari. Transkripnya Bu, karena melakukan tradingnya dilakukan di hotel ini. Kemudian handphone dan tas serta sepeda listrik. Kira nipu ini Bang? Kebutuhan untuk bayar hutang Pak. Agak keras suaranya ya? Ya. Kenal nggak dengan korbannya itu? Kenal Di mana? Di proyek jalan tol Pak. Gimana cara nipu korban? Saya pinjam uang ke korban sih Pak. Ya. Mengembalikannya tidak tepat waktu. Berapa yang dipinjam? Kalau di total ada 691.500.000. Untuk bisnis apa lagi itu? Sama jalan tol juga? Jalan tol untuk saya main forex, main poker juga ada Pak. Tapi sebelum sudah melakukan bisnis dan lancar ya? Lancar Pak. Kenapa ini kok bisa macet? Gimana Pak? Kenapa sekarang ini kok bisa? Saya belum sanggup bayar Pak, karena pekerjaannya berhenti di tolnya itu. Tol di mana yang kedua nih? Di Indralaya Prabu Muli. Oh, yang Indra Prabu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.